Shalom saudara-saudaraku. Izinkan saya mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara semua. Saudara, pasti kita semua tidak asing dengan kisah Paskah tentang kebangkitan Yesus. Kemarin Minggu kita bersama-sama mengikuti ibadah Paskah secara online dan bacaan kita diambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menarasikan tentang kunjungan Maria Magdalena dan Maria lainnya ke kubur Yesus. Saudara, kita tahu bahwa kedua orang perempuan ini datang ke kubur tentu saja bukan untuk menyongsong kebangkitannya seperti yang pernah Yesus katakan kepada mereka. Bahkan sama sekali tidak ada dalam bayangan mereka bahwa di kubur itu mereka akan menjumpai Yesus yang sudah bangkit. Mengapa? Karena kesedihan telah menutup pintu harapan tentang kebangkitan itu. Ya, mereka datang ke kubur itu hanya untuk melampiaskan kesedihan mereka yang belum selesai. Namun di kubur itu mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Terjadi gempa bumi yang hebat yang disebabkan seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Dan malaikat itu datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Nah saudaraku, kita tahu bahwa dua perempuan ini, Maria Magdalena dan Maria lainnya disebutkan begitu di dalam Injil Matius ini. Kita tahu bagaimana hati mereka kepada Yesus. Mereka begitu mencintai Yesus. Kematian Yesus membuat mereka sangat terpukul. Kematian Yesus membuat mereka sangat kehilangan. Pesan kebangkitan pertama-tama menyapa kedua perempuan ini. Malaikat itu meyakinkan. Malaikat itu datang untuk meneguhkan dan mengkonfirmasi bahwa Yesus benar-benar bangkit. Mereka di dalam keterkejutannya akan kehadiran malaikat ini, mereka tidak sempat meminta kepada malaikat ini untuk menggulingkan batu penutup kubur itu. Tapi justru malaikat itu telah melakukannya. Saudara, ada kalanya kita larut dalam kesedihan seperti kedua perempuan yang datang ke kubur itu. Ada kalanya beban berat hidup ini laksana batu kubur yang berat. Lalu kemudian kita berpikir, Tuhan, siapa yang akan menggulingkan beban beratku ini? Tuhan pasti tahu dan mengerti apa yang menjadi kesedihan dan beban berat kita. Dia tidak memaksakan untuk kita mengatasinya sendiri. Yang Dia inginkan adalah bahwa kita percaya kepada janji-janjinya. Kita percaya bahwa ketika tangan kita tidak lagi mampu bergerak, ketika mulut kita terkatup begitu rapat, seolah kita tak sanggup untuk berbicara, maka sesungguhnya ada tangan yang tidak terlihat sedang bekerja untuk memulihkan kita. Hanya saja kita dimintanya untuk melakukan apa yang Dia pesankan. Kedua perempuan lemah yang tengah berduka ini akhirnya dipulihkan. Mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus. Bahkan setelah itu Yesus memesankan kepada mereka untuk menjadi saksi, yaitu mengabarkan berita kebangkitan itu pada murid-murid lain yang kala itu sedang mengunci diri dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan mereka. Para perempuan lemah inilah menjadi saksi kebangkitan dan mereka memulihkan kondisi murid-murid Yesus lainnya. Saudara, Tuhan menginginkan kita pun pulih dari kesedihan. Kita pulih dari kecemasan. Kita pulih dari rasa takut yang membelenggu diri kita.
Kita pulih dari keputusasaan, bahkan dari sengat kematian itu. Lalu, seperti ketika Yesus meneguhkan kedua perempuan yang pergi ke kubur, kini Ia pun meneguhkan kita dan mengutus kita kepada mereka yang sekarang sedang dikuasai oleh bayang-bayang kematian, bayang-bayang kecemasan, bayang-bayang ketakutan, bahkan keputusasaan. Kepada merekalah berita kebangkitan ini harus disampaikan. Lalu bagaimana dan dengan cara apa kita menyampaikannya? Tidak perlu terlalu sulit, saudara. Cukup beritakanlah karya-karya Tuhan dalam pemulihan. Beritakanlah kabar-kabar pengharapan dan bukan kabar-kabar kematian yang menakutkan. Jadilah orang-orang yang telah diteguhkan Tuhan untuk menjadi teman, bahkan sahabat di kala duka. Jadilah sarana saluran berkat dan cinta kasih-Nya dengan berbagi kepedulian. Kuatkanlah mereka yang lemah, bukan dengan nasihat-nasihat yang panjang, melainkan dengan menghadirkan kasih itu. Buktikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, bukan hanya melalui doktrin-doktrin ajaran, melainkan dari sikap dan cara hidup kita yang terus memperjuangkan kasih Tuhan kepada sesama. Saudaraku, selamat menjadi saksi kebangkitan-Nya. Tetaplah tabah di dalam menjalani kehidupan yang saat ini sedang sulit kita rasakan. Dan teruslah memiliki pengharapan di dalam Dia. Yakinlah bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.